Agama Hindu tidak memiliki seorang pendiri dan tidak berpedoman pada satu kitab suci. Meskipun demikian, ada keyakinan yang kerap dijumpai dalam berbagai tradisi Hindu. Perihal yang umum dijumpai dalam berbagai keyakinan masyarakat Hindu, namun tidak untuk terbatas pada beberapa hal tersebut, meliputi kepercayaan akan Zat yang Maha Kuasa, dapat disebut sebagai Iswara, Awatara, Dewata, Batara, dan lain-lain. Dharma, etika atau kewajiban. Samsara, siklus kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang berulang-ulang. Karma, sebab dan akibat. Moksa, kebebasan dari samsara. Dan berbagai yoga, jalan atau praktik spiritual. Agama Hindu merupakan sistem kepercayaan yang kaya, mencakup keyakinan yang bersifat monoteisme, politeisme, panenteisme, panteisme, monisme, dan ateisme. Konsep ketuhanannya bersifat kompleks dan bergantung pada nurani setiap umatnya, atau pada tradisi dan filsafat yang diikuti. Kadangkala agama Hindu dikatakan bersifat henoteisme, melakukan pemujaan terhadap satu Tuhan, sekaligus mengakui keberadaan para dewa. Tapi istilah-istilah demikian, hanyalah suatu generalisasi berlebihan. Mazhab Vedanta dan Nyaya menyatakan bahwa karma itu sendiri telah membuktikan keberadaan Tuhan. Nyaya merupakan suatu perguruan logika, sehingga menarik kesimpulan logis, bahwa keberadaan alam semesta hanyalah suatu akibat, maka pasti ada suatu penyebab di balik semuanya. Agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Tetapi, umat Hindu tidak menyembah Brahman secara harfiah. Pada zaman Brahmanisme, Brahman adalah istilah yang disematkan bagi suatu kekuatan yang membuat yatnya menjadi efektif, yaitu kekuatan spiritual dari ucapan-ucapan suci yang dirapalkan para ahli Weda, sehingga mereka disebut Brahmana. Kadangkala, Brahman dipandang sebagai yang maha mutlak atau maha kuasa, atau asas ilahi bagi segala materi, energi, waktu, ruang, benda, dan sesuatu di dalam atau di luar alam semesta. Sebagai hasil dari berbagai kontemplasi tentang Brahman, maka ia dapat dipandang sebagai Tuhan dengan atribut Saguna Brahman, Tuhan tanpa atribut, Nirguna Brahman, dan atau Tuhan Maha Kuasa, para Brahman, tergantung mazhab dan aliran. Mazhab dan aliran Hindu dualistis, seperti Dwaita dan tradisi Bhakti, menyembah Tuhan yang berkepribadian, memiliki guna atau atribut ketuhanan, yaitu supremasi dari sifat-sifat baik manusia seperti Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pelindung, dan sebagainya,
sehingga mereka memujanya dengan nama Wisnu, Siwa, Dewi, Dewata, Batara, dan lain-lain, tergantung aliran masing-masing. Dalam tradisi Hindu pada umumnya, Tuhan yang dipandang sebagai Zat Maha Kuasa dengan supremasi dari sifat baik manusia, daripada dianggap sebagai asas semesta yang tak terbatas, disebut Iswara, Bagawan, atau Parameswara. Meski demikian, ada beragam penafsiran tentang Iswara, mulai dari keyakinan bahwa Iswara sesungguhnya tiada, sebagaimana ajaran Mimamsa, sampai pengertian bahwa Brahman dan Iswara sesungguhnya tunggal, sebagaimana yang diajarkan mazhab Adwaita. Dalam banyak tradisi Waisnawa, ia disebut Wisnu, sedangkan kitab Waisnawa menyebutnya sebagai Kresna, dan kadangkala menyebutnya Swayam Bagawan. Sementara itu, dalam aliran Sakta, ia disebut Dewi atau Adipara Sakti, sedangkan dalam aliran Saiwa, ia disebut Siwa. Ajaran Smarta yang monistis memandang bahwa seluruh nama-nama ilahi seperti Wisnu, Siwa, Ganesha, Sakti, Surya, dan Skanda, sesungguhnya manifestasi dari Brahman yang Maha Esa. Mazhab Adwaita Vedanta menolak teisme dan dualisme, dengan menegaskan bahwa pada hakikat Brahman tidak memiliki bagian atau atribut. Menurut mazhab ini, Tuhan yang berkepribadian atau menyandang atribut tertentu adalah salah satu fenomena maya, atau kekuatan ilusif Brahman. Pada hakikat, Brahman tidak dapat dikatakan memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti pelindung, penyayang, perawat, pengasih, dan sebagainya. Menurut mazhab ini, pikiran manusia yang terperangkap maya menyebabkan Brahman terbayangkan sebagai Tuhan dengan sifat atau atribut tertentu, yang dapat disebut sebagai Iswara, Bagawan, Wisnu, dan nama-nama lainnya. Mazhab ini menegaskan bahwa tiada larangan untuk membayangkan Tuhan dengan sifat-sifat tertentu, tapi tujuan hidup sejati adalah untuk merasakan bahwa sesuatu yang nyata dalam tiap makhluk sesungguhnya tiada berbeda dengan Brahman. Mazhab Adwaita dapat dikatakan sebagai monisme atau panteisme, karena meyakini bahwa alam semesta tidak sekadar berasal dari Brahman, tapi pada hakikat sama dengan Brahman. Doktrin ateistis mendominasi aliran Hindu, seperti Samkhya dan Mimamsa. Dalam kitab Samyapravacana Sutra dari aliran Samkhya, dinyatakan bahwa keberadaan Tuhan atau Iswara tidak dapat dibuktikan, sehingga keberadaan Tuhan tidak dapat diakui. Samkhya berpendapat bahwa Tuhan yang abadi tidak mungkin menjadi sumber bagi dunia yang senantiasa berubah. Dikatakan bahwa Tuhan merupakan gagasan metafisik yang dibuat untuk suatu keadaan. Pendukung dari aliran Mimamsa, yang berdasarkan pada ritual dan ortopraksi, menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan keberadaan Tuhan.
Aliran ini berpendapat bahwa kita tidak perlu membuat postulat tentang suatu pencipta dunia, sebagaimana kita tidak perlu memikirkan siapa penulis Weda atau Tuhan apa yang dibuatkan upacara. Mimamsa menganggap bahwa nama-nama Tuhan yang tertulis dalam Weda sebenarnya tidak mengacu pada wujud apapun di dunia nyata, dan hanya untuk keperluan mantra belaka. Atas pemahaman tersebut, mantra itulah yang sebenarnya merupakan kekuatan Tuhan, sehingga Tuhan tiada lain hanyalah kekuatan mantra belaka. Dalam agama Hindu terdapat keyakinan bahwa ada sesuatu yang sejati dalam tiap individu yang disebut Atman, sifatnya abadi atau tidak terhancurkan. Taittiriya Upanishad mendeskripsikan bahwa Atman individu diselimuti oleh 5 lapisan, Annamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Wijanamaya Kosa, dan Anandamaya Kosa. Istilah Atman dan jiwa kadangkala dipakai untuk konteks yang sama. Dalam suatu pengertian, Atman adalah percikan dari Brahman, sedangkan jiwa adalah penggerak segala makhluk hidup. Menurut teologi Hindu yang monistis atau panteistis, seperti mazhab Advaita Vedanta, sukma individu sama sekali tiada berbeda dari Brahman. Sukma individu disebut jiwatman, sedangkan Brahman disebut paramatman. Maka dari itu, ajaran ini disebut aliran non-dualis. Ketika tubuh individu hancur, jiwa tidak turut hancur. Sebaliknya, ia berpindah ke tubuh baru melalui reinkarnasi, samsara. Jiwa mengalaminya karena diselubungi oleh avidya, atau ketidaksadaran bahwa dirinya sesungguhnya sama dengan paramatman. Tujuan kehidupan menurut mazhab Advaita adalah untuk mencapai kesadaran bahwa Atman sesungguhnya sama dengan Brahman. Kitab Upanishad menyatakan bahwa siapapun yang merasakan bahwa Atman merupakan esensi dari tiap individu, maka ia akan menyadari kesetaraan dengan Brahman, sehingga mencapai moksa, kebebasan atau kemerdekaan dari proses reinkarnasi, samsara. Yoga dari Resi Patanjali, sebagaimana yang diuraikan dalam Yoga Sutra, berbeda dengan monisme yang diuraikan dalam filsafat Advaita. Menurut yoga, pencapaian spiritual tertinggi bukanlah untuk menyadari bahwa segala kemajemukan di alam semesta merupakan maya. Jati diri yang diperoleh saat mencapai pengalaman religius tertinggi bukanlah Atman belaka, itu hanyalah salah satu jati diri yang ditemukan oleh individu. Meruntuhkan tembok alam sadar manusia untuk membangun persatuan jati diri individu, jiwatman, dengan sukma alam semesta, paramatman, merupakan tujuan praktik yoga. Menurut pemahaman dualistis, seperti mazhab Dwaita, jiwa merupakan entitas yang berbeda dengan Tuhan, tapi memiliki kesamaan. Jiwa bergantung kepada Tuhan, sedangkan pencapaian moksa, lepas dari samsara,
bergantung kepada cinta pada Tuhan, serta kasih sayang Tuhan. Umat dari berbagai sekte agama Hindu memuja dewa-dewi tertentu yang tak terhitung banyaknya, dan mengikuti aneka upacara untuk memuja dewa-dewi tersebut. Karena merupakan agama Hindu, maka para penganutnya memandang kekayaan tradisi tersebut sebagai ungkapan dari suatu realitas yang kekal. Dewa-dewi yang memanggul senjata dipahami oleh umatnya sebagai simbol-simbol dari suatu realitas sejati yang tunggal. Brandon Toropov dan Luke Buckless, The Complete Idiot's Guide to World Religions. Susastra Hindu menyebutkan suatu kelompok entitas ilahi yang disebut dewa, atau dewi dalam bentuk feminin, sedangkan dewata bersinonim dengan dewa, bermakna yang bersinar, atau dapat diterjemahkan sebagai makhluk surgawi. Para dewa merupakan bagian integral dalam kebudayaan Hindu dan ditampilkan dalam kesenian, lukisan, patung, relief, arsitektur, dan ikon. Cerita mitologis mengenai keberadaan mereka terkandung dalam sejumlah sastra Hindu, terutama Wiracarita Hindu dan Purana. Keberadaan banyak dewa diyakini sebagai manifestasi dari Brahman. Pustaka Weda dan Upanishad tidak mengajarkan panteisme ataupun politeisme, melainkan monoteisme dan monisme. Ada banyak dewa, tapi mereka merupakan manifestasi berbagai aspek dari suatu kenyataan sejati. Keberadaan konsep monisme dan monoteisme berjalin-jalin. Dalam banyak sloka, kenyataan sejati dikatakan imanen, sedangkan dalam sloka lainnya dikatakan transenden. Secara monisme, kenyataan sejati tersebut adalah Brahman, sedangkan pandangan monoteisme lebih berfokus pada wujud-wujud beratribut, saguna, dari Brahman. Biasanya pengertian dewa dibedakan dengan Iswara, Tuhan yang Maha Esa, meskipun banyak umat Hindu menyembah Iswara dalam suatu perwujudan tertentu, seolah-olah ada Tuhan yang berbeda sebagai Istadewata, yaitu sosok ideal dari Tuhan yang cenderung dipuja. Pilihan tersebut bergantung pada preferensi seseorang, atau menurut tradisi regional dan keluarga. Dalam kitab suci Rigveda disebutkan adanya 33 dewa atau dewata, dan Purana menjelaskan bahwa sebagian di antaranya merupakan para putra Dewi Aditi dan Bagawan Kasyapa, dan merupakan murid dari Wrehaspati. Menurut mitologi Hindu dalam Purana, sebelum memperoleh keabadian melalui Tirta Amerta, minuman keabadian, dewata adalah golongan makhluk yang berseteru dengan para asura atau raksasa, dan dapat gugur dalam pertempuran. Kekuatan dewata berbeda dengan 3 dewa utama yang abadi, Brahma, Wisnu, Siwa. Siwa dan Wisnu dimuliakan sebagai Mahadewa,
karena kemasyhuran mereka dalam kitab suci dan pemujaan. Mereka berdua, beserta Brahma, dipandang sebagai Trimurti, tiga aspek dari Yang Maha Kuasa. Ketiga aspek tersebut melambangkan seluruh siklus samsara menurut agama Hindu, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pelindung atau pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Dua di antara tiga dewa tersebut, yaitu Wisnu dan Siwa memiliki pengikut dengan jumlah banyak, sehingga membentuk dua aliran utama, Vaisnava dan Saiva, dalam tubuh agama Hindu. Dalam kajian tentang Trimurti, Sir William Jones menyatakan, bahwa umat Hindu menyembah Tuhan dalam tiga wujud, Wisnu, Siwa, Brahma. Gagasan fundamental agama Hindu, bahwa metamorfosis, atau transformasi, dicontohkan melalui konsep awatara. Tridewi, tiga dewi, dalam agama Hindu memiliki peran penting sebagaimana Trimurti, dan berfungsi sebagai pasangan bagi Trimurti. Brahma adalah sang pencipta, sehingga ia membutuhkan pengetahuan, atau Dewi Saraswati. Wisnu adalah sang pelindung, sehingga ia membutuhkan kemakmuran, yang dimanifestasikan sebagai Dewi Laksmi, atau Dewi Sri. Sedangkan Siwa adalah sang pelebur, sehingga ia membutuhkan Dewi Parwati, Durga, atau Kali, sebagai kekuatannya. Para dewi tersebut adalah manifestasi dari satu entitas, yaitu Sakti. Wiracarita Hindu dan Purana menceritakan beberapa kisah tentang turunnya Tuhan ke dunia, inkarnasi dalam wujud fana, demi menegakkan di masyarakat dan menuntun manusia mencapai moksa. Inkarnasi itu disebut pula awatara. Beberapa awatara terkenal merupakan perwujudan Wisnu, meliputi Rama, tokoh utama Ramayana, dan Kresna, tokoh penting dalam Mahabharata. Karma diterjemahkan secara harfiah sebagai tindakan, kerja, perbuatan, dan dapat dideskripsikan sebagai hukum moral sebab akibat. Menurut hukum karma, nasib baik berasal dari tindakan baik terdahulu, dan nasib buruk berasal dari tindakan buruk terdahulu, yang merupakan suatu sistem aksi-reaksi dan membentuk suatu siklus reinkarnasi. Fenomena sebab akibat tersebut tidak hanya berlaku bagi dunia material, tapi juga terhadap pikiran, perkataan, tindakan, dan tindakan yang dilakukan berdasarkan perintah seseorang. Menurut kitab Upanishad, suatu jiwa membentuk sanskara, kesan dari tindakan, baik secara fisik atau mental. Linga sarira, tubuh yang lebih halus daripada tubuh fisik tetapi lebih kasar daripada jiwa, dilekati kesan-kesan tersebut, dan membawanya ke kehidupan selanjutnya, sehingga menciptakan jalan kehidupan tersendiri bagi setiap orang. Maka dari itu, konsep karma, yang universal,
netral, dan tak pernah meleset, berkaitan dengan reinkarnasi. Demikian pula kepribadian, watak, dan keluarga seseorang. Karma menyatukan konsep kehendak bebas dan nasib. Karena agama Hindu meyakini bahwa jiwa tidak dapat dihancurkan, maka kematian tidak dipandang sebagai momok bagi kehidupan, karena merupakan fenomena alami. Maka dari itu, seseorang yang sudah meninggalkan ambisi dan keinginannya, tidak memiliki tanggung jawab lagi di dunia, atau terjangkiti penyakit mematikan dapat mengusahakan kematian dengan cara prayopavesa. Siklus aksi, reaksi, kelahiran, kematian, dan kelahiran adalah proses berkesinambungan yang disebut samsara, atau reinkarnasi. Pemahaman akan reinkarnasi dan karma, merupakan premis kuat dalam filsafat Hindu. Dalam kitab Bhagavad Gita tertulis, seperti halnya seseorang memakai baju baru dan menanggalkan baju yang lama. Demikian pula jiwa memasuki tubuh yang baru, meninggalkan tubuh yang lama. Dalam kepercayaan Hindu, samsara memberikan kesempatan bagi manusia untuk menikmati kesenangan sesaat pada setiap kelahiran. Selama manusia terlena untuk terus menikmati kesenangan tersebut, maka mereka akan dilahirkan kembali. Akan tetapi, pelepasan diri dari belenggu samsara, melalui moksa, diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Menurut kepercayaan ini, setelah mengalami reinkarnasi berkali-kali, pada akhirnya suatu Atman akan mencari persatuan dengan sukma alam semesta, Brahman atau Paramatman. Dalam agama Hindu, tujuan hidup sejati, yang disebut sebagai moksa, nirwana, atau samadhi, dipahami dalam berbagai arti: realisasi penyatuan jiwa dengan Tuhan, realisasi hubungan kekal dengan Tuhan, realisasi dari penyatuan seluruh hal yang ada, wawas diri sempurna serta pengetahuan akan diri yang sejati, pencapaian atas kedamaian batin yang sempurna, dan pelepasan dari segala keinginan duniawi. Realisasi semacam itu membebaskan seseorang dari samsara, dan mengakhiri siklus lahir kembali. Konseptualisasi moksa berbeda-beda, tergantung mazhab atau aliran Hinduisme. Sebagai contoh, mazhab Advaita Vedanta berpedoman bahwa setelah mencapai moksa, Atman tidak lagi mengenali dirinya sebagai individu, melainkan menyadari bahwa Brahman identik dalam segala hal, termasuk kesamaannya dengan Atman. Pengikut mazhab Dwaita, dualistis, memandang individu sebagai bagian dari Brahman, dan setelah mencapai moksa, mereka yakin akan memperoleh kekekalan di loka, bersama dengan manifestasi Iswara yang dipilihnya. Maka dari itu, dianalogikan bahwa pengikut Dwaita berharap untuk menikmati gula, sementara pengikut Adwaita berharap untuk menjadi gula.
Filsafat Hindu klasik mengakui 4 hal yang harus dipenuhi sebagai tujuan hidup manusia, sebagaimana dijabarkan di bawah ini, yang disebut Purusarta. Dharma adalah prinsip yang tak boleh diabaikan oleh umat Hindu. Dharma dapat dipandang sebagai kewajiban dalam hal kegiatan duniawi ataupun rohani, hukum, keadilan, tindakan benar, dan berbagai kualitas yang mendukung harmoni segala sesuatu. Brihadaranyaka Upanishad memandang Dharma sebagai prinsip universal tentang aturan, kewajiban, dan harmoni yang berasal dari Brahman. Dharma berlaku sebagai prinsip moral bagi alam semesta. Dharma merupakan sat atau kebenaran, ajaran pokok dalam agama Hindu. Hal ini berpangkal pada pernyataan dalam Rigveda bahwa ekam sat, kebenaran hanya satu, dari keyakinan bahwa Brahman itu sendiri merupakan Satchitananda, kebenaran, kesadaran, keberkatan. Dharma tidak hanya sekadar aturan atau harmoni, tapi kebenaran murni. Dalam Mahabharata, Kresna mendefinisikan Dharma sebagai penegak perkara di dunia manusia dan dunia lain. Kata Sanatana berarti kekal, tak mati, atau selamanya, maka agama Hindu sebagai Sanatana Dharma bermakna suatu dharma yang tidak berawal atau berakhir. Arta adalah upaya mencari harta demi penghidupan dan kemakmuran. Hal ini juga mencakup usaha mencari pekerjaan, berpolitik, memelihara kesehatan, dan mencari kesejahteraan material. Harta dibutuhkan demi mencapai kehidupan yang makmur sentosa, terutama bagi umat yang sudah berumah tangga. Ajaran tentang harta disebut Arta Shastra, dan yang termasyhur di antaranya adalah Arta Shastra karya Kautilya. Kama berarti hasrat, keinginan, gairah, kemauan, dan kenikmatan panca indera. Kama dapat pula berarti kesenangan estetis dalam menikmati kehidupan, seni, hiburan, kegembiraan, kasih sayang, ataupun asmara. Akan tetapi, kama dalam hubungan asmara atau percintaan hanya dapat dipenuhi melalui hubungan pernikahan. Kama dibutuhkan dalam membangun kehidupan rumah tangga atau grehasta. Moksa atau mukti adalah tujuan hidup yang utama bagi umat Hindu. Moksa adalah keadaan yang sama sekali berbeda dengan pencapaian surga. Moksa adalah suatu kondisi saat individu menyadari esensi dan realitas sejati dari alam semesta, sehingga individu mengalami kemerdekaan dari kesan-kesan duniawi, tanpa suka ataupun duka, lepas belenggu samsara, serta lepas dari hasil perbuatan, atau karma, yang melekati individu selama mengalami proses reinkarnasi.
Umat Hindu memenuhi tujuan hidupnya dengan menempuh jalan yang berbeda-beda. Jalan tersebut merupakan yoga. Yoga di sini dapat diartikan sebagai disiplin fisik, mental, dan spiritual demi memperoleh kedamaian dan ketenangan pikiran. Dalam konteks dan tradisi lain, yoga dapat pula didefinisikan sebagai upaya mengendalikan pikiran agar pikiran tidak liar, atau usaha mempersatukan diri dengan Tuhan. Ajaran tentang pelaksanaan yoga dihimpun dan diuraikan oleh para resi atau orang bijak. Kitab yang memuat ajaran yoga meliputi Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, dan Upanishad sebagai basis filosofis dan historisnya. Yoga mengarahkan umat Hindu untuk mencapai tujuan hidup yang spiritual, moksha, samadhi, atau nirwana, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4 macam jalan atau yoga utama yang sering disinggung yakni Karma Yoga, melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya dengan ikhlas. Bhakti Yoga, mencintai Tuhan dan menyayangi segala makhluk. Jnana Yoga, mencari pengetahuan dan berkontemplasi tentang Tuhan. Raja Yoga, mengendalikan pikiran dengan meditasi, sikap tubuh, atau semacamnya. Seseorang dapat memilih salah satu atau beberapa yoga sekaligus, sesuai dengan kecenderungan dan pemahamannya. Beberapa aliran Hinduisme yang menekankan pengabdian, mengajarkan bahwa bakti adalah satu-satunya jalan praktis untuk mencapai kesempurnaan spiritual bagi masyarakat awam, berdasarkan kepercayaan bahwa dunia sedang berada pada masa Kali Yuga, salah satu jangka waktu dalam siklus Yuga yang kini sedang berlangsung. Melaksanakan salah satu yoga tidak berarti mengabaikan yang lainnya. Banyak mazhab Hinduisme mengajarkan bahwa berbagai yoga secara alami berbaur dan mendukung pelaksanaan yoga lainnya. Contohnya praktik Jnana Yoga, yang dianggap pasti mengarahkan seseorang untuk memberikan kasih sayang murni, tujuan utama Bhakti Yoga, dan demikian sebaliknya. Seseorang yang mendalami meditasi tingkat tinggi, seperti yang ditekankan Raja Yoga, harus mewujudkan prinsip pokok dari Karma Yoga, Jnana Yoga, dan Bhakti Yoga, baik secara langsung maupun tak langsung.